Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Denita Dikarina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sungai Penuh. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sungai Penuh sebagai guru matematika. Fasilitator saya Bapak Dr. Randus Haji Sugen Bagio MSI dan PP Bapak Marwazi Rashid SPD MPD. Pada video kali ini kita akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3.4.A.8 tentang kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, memahami teori motivasi yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, membuat keyakinan kelas atau sekolah, memahami kebutuhan dasar manusia atau murid, dan menerapkan segitiga restitusi serta mengerti dan memahami posisi kontrol. Konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya juga harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin positif lebih menekankan ke arah disiplin diri yang mampu mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mengacu pada nilai kebajikan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau penghargaan dan hukuman. Konsep inti berikutnya yaitu tentang teori motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal, yang kedua, motivasi internal. Yang termasuk ke dalam motivasi eksternal adalah motivasi yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sementara motivasi yang termasuk internal adalah motivasi yang dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Untuk mendapatkan motivasi internal, tentu yang pertama kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bisa berupa pernyataan universal yang memuat nilai-nilai kebajikan yang bersifat abstrak, positif, mudah diingat, dapat diterapkan, dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Penyebab terjadinya masalah pada murid adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada murid, yang mana kebutuhan tersebut ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Untuk menyelesaikan masalah, kita harus tahu konsep tentang restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan, merupakan tawaran dan bukan paksaan. Bisa mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter dan bukan tindakan. Serta restitusi dapat menguatkan karakter yang ada pada murid. Ada 5 posisi kontrol yang harus diketahui oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima posisi sebagai manajer. Untuk penyelesaian masalah pada murid, guru hendaknya memiliki posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan.
dengan tujuan untuk mendapatkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mendorong kolaborasi semua warga sekolah agar menjalankan keyakinan sekolah yang disepakati. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya, perlu dibuat prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya refleksi. Setelah mempelajari konsep inti tentang budaya positif, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar murid, restitusi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, saya menjadi paham dan meresapinya supaya bisa diwujudkan dalam tindakan dan hasilnya bisa dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid karena dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi saat menyelesaikan masalah. Pengalaman yang saya alami saat menerapkan konsep budaya positif adalah saya menangani siswa yang terlambat masuk ke kelas dan siswa yang tidak membuat PR sudah mencapai 5 kali. Saya menggunakan penerapan segitiga restitusi, yaitu dimulai dengan menstabilkan identitas yang berupa mendengarkan kronologis masalah yang dihadapi siswa, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Setelah saya mencoba menerapkan budaya positif di sekolah, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai adanya motivasi intrinsik dari dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakininya. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saya diliputi perasaan bersalah ketika harus memberikan hukuman di saat anak berbuat salah. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer ketika menghadapi anak yang bermasalah. Perasaan saya tentunya sangat senang dan saya makin menyadari bahwa komunikasi efektif yang tidak disertai emosi sangat penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak dan ampuh untuk menyelesaikan permasalahan anak. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada satu tahapan saja, yaitu pada tahapan menstabilkan identitas. Saya hanya menanyakan kenapa kamu bermasalah, dan saya mendengarkan kronologis masalah siswa tersebut. Dan kemudian saya langsung menjatuhkan hukuman tanpa menanyakan keyakinannya terlebih dahulu. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang penting juga dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid melalui pembentukan paguyuban. Nah, dalam paguyuban ini disampaikan bahwa penerapan segitiga restitusi tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun bisa juga dilakukan di rumah. Ini supaya bisa menjadi suatu kebiasaan positif dan menjadi karakter yang baik yang melekat dalam diri anak.
Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.